Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di channel GKJ Wolo. Kasih karunia, damai sejahtera, kesukacitaan, semua yang baik selalu ada pada saudara-saudara semua. Saudara-saudara, hari ini 5 Juni 2025, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi yang penting, yang menarik hari ini adalah Timnas Indonesia akan bertanding dalam pertandingan yang sangat penting dalam rangka kelanjutan kualifikasi World Cup atau Piala Dunia. Sebagai warga negara yang baik, kita doakan semua yang baik terjadi. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk menghayati, merefleksikan hidup berangkat dari sabda, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Ini menjadi bacaan harian leksional hari ini. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya lupa untuk mengajak bersaat teduh, tapi silahkan saudara-saudara dimanapun saudara berada, sebelum menghayati ini membiasakan diri bersaat teduh. Membiasakan diri bersaat teduh supaya memang pikiran kita menjadi tenang, tidak kemerungsung, tidak terpengaruh oleh apapun. Nah, saudara-saudara, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada yang menarik. Ada yang sangat menarik. Pertentangan atau konfrontasi antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup mengikuti keinginan manusia atau mengikuti keinginan kebaikan Sang Ilahi. Di video sebelumnya atau di video sebelumnya nanti saya akan sampaikan atau saudara bisa cek di video saya di GKJ Wolo di konten angka-angka kosmik. Di situ saya menampilkan bahwa Alkitab ternyata juga senang menampilkan angka-angka kosmik. Angka tertingginya 9. Nah, buah roh yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang sekarang kita baca, kita dengarkan, dan kita klaim sebagai juga surat buat kita, buah roh itu ternyata 9. Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Artinya apa? Sekali lagi, sesuatu yang kosmik, numerik itu sangat diperhatikan di Alkitab. Tetapi dalam hal ini yang mau saya ajak untuk refleksikan adalah buah roh itu tidak ada satupun yang tidak baik. Artinya kalau ada yang tidak baik, berarti itu bukan buah roh. Ini agak terganggu karena setiap pagi mesti gebres-gebres. Kasih. Tetapi yang perlu dipahami, kasih itu bukan sekedar memberi dan memeluk. Bisa juga menarik dan menampar. Yang paling utama adalah tujuannya. Tujuannya apa? Apakah yang kita lakukan untuk kepuasan diri atau untuk kebaikan sesama? Yang kedua, sukacita.
apapun harus diterima dengan sukacita. Apapun itu, karena pribadi yang sudah sampai pada kesadaran ilahi, semuanya adalah baik. Hujan ya baik, panas ya baik, gelap ya baik, karena semua adalah bagian dari proses keutuhan. Kemudian damai sejahtera, semuanya damai. Kalau orang sudah sampai pada tingkat kesadaran diri yang sempurna, sudah tidak ada diri yang dilekati, yang ada adalah damai sejahtera. Loh, saya dipaidu ya, itu sana. Saya ditolak, ya silahkan nggak sana. Saya dirasani, malah saya nggak tahu, dan lain sebagainya. Itulah damai sejahtera. Dan itu tidak tergantung dari situasi di luar. Kesabaran, terus menjaga kesabaran, melihat dengan jernih, kemurahan, tidak pelit. Banyak di antara kita yang pelit, punya banyak harta tapi kemudian nggak kaya karena apa? Pelit. Tapi kan perlu perhitungan, ya itu alasan saja. Alasan saja. Kesetiaan dan seterusnya. Oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun saudara berada, ayo kita refleksikan. Apakah hidup kita sudah menjadi bukti cermin dari buah roh itu? Rasul Paulus menggunakan bahasa buah roh, atau ya kalau sekarang mungkin produk roh ya, produk kehidupan yang sudah selesai. Jadi kalau kita masih marah atau masih nesu, bukan berarti nggak boleh marah ya, marah yang karena kecewa dirinya, harapannya tidak terwujud, belum. Kita masih penuh dengan perhitungan, belum. Kita masih pelit, belum. Kita nggak pernah damai, belum. Meskipun orang itu pejabat gereja, pemimpin agama, atau bahkan atau pendeta atau penatua, diaken, aktivis, kalau belum bisa menghasilkan buah ini, teruslah belajar. Kalau belum siap dipaidu, belum siap dikritik, belum siap dibenci, belum siap dilukai, ya harus belajar untuk menjadi pribadi yang semakin sadar. Hari ini sekali lagi kita belajar dari cerita surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita belajar supaya kita terhindar dari kebencian, foya-foya, keserakahan. Dan tentang keserakahan ini menarik juga untuk kita refleksikan. Beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman atau siapapun yang ketemu, banyak orang yang mengatakan bahwa singa itu atau harimau itu ganas, brutal. Mungkin iya, tapi dia nggak serakah. Setelah kenyang, dia akan tinggalkan dan silahkan mau dimakan oleh apa dan siapa. Coba manusia, betapa serakah, betapa brutal. Jangan-jangan kita juga di situ. Kita makan, ngambil sendiri, nggak habis dibuang, sementara ada orang-orang lain yang bahkan untuk makan pun masih harus perjuangan luar biasa. Ada orang yang punya rumah lebih dari 10, sementara ada orang yang bahkan untuk nunduk ngiyup pun nggak bisa. Dan kita seringkali mengabaikan itu. Bukankah itu keserakahan? Terima kasih sudah menonton. Harapan saya ini bermanfaat untuk siapapun, sebagai cermin kehidupan. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan pada saudara-saudara. Beri komentar, karena dengan saudara beri komentar akan ikut mendukung algoritma YouTube dan ini akan berkembang. Oh iya, sekali lagi, ayo kita doakan timnas Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.